Pada video kali ini, kita akan membahas pertandingan sengit antara Timnas Indonesia melawan Filipina yang berakhir dengan kekalahan 0-1 bagi Timnas Indonesia. Gol satu-satunya dalam pertandingan ini tercipta pada menit ke-63 melalui tendangan penalti. Mari kita ulas lebih mendalam bagaimana jalannya pertandingan ini. Timnas Indonesia memasuki pertandingan ini dengan harapan besar untuk lolos ke babak semifinal. Mereka memerlukan kemenangan untuk menjaga peluang melaju lebih jauh di turnamen. Namun, Filipina datang dengan skuad yang solid dan siap menghadapi segala tantangan. Pada babak pertama, kedua tim tampak seimbang, meskipun Indonesia mencoba untuk mendominasi penguasaan bola. Menit-menit awal pertandingan diwarnai kiper Filipina Patrick Deito yang cedera dan harus diganti Quincy Kamraat. Tendangan bebas yang merupakan buntut pelanggaran Asnawi menghasilkan sebuah peluang melalui Alex Moniz yang mencoba memanfaatkan second ball. Sepakan Moniz diblok dengan baik oleh Cahya Supriyadi. Indonesia pun memiliki kesempatan melalui bola mati pada menit ke-26. Marcelino yang menjadi eksekutor mengarahkan bola langsung ke gawang Filipina. Positioning kiper Kamraat membuat si kulit bulat melekat di dekapannya. Serangan balik Filipina pada menit ke-29 lewat Michael Kempter kembali menghasilkan shot on goal. Tangan kokoh Cahya kembali jadi penyelamat gawang Indonesia. Setelah sepakan jarak jauh Arkan Fikri dari skema open play mengangkasa, tendangan bebas Marcelino pada menit ke-34 membentur pagar betis Filipina. Kans Marcelino beberapa saat kemudian juga masih bisa ditangkap Kameraat. Pergerakan pemain Oxford United itu kembali mengguncang lini pertahanan Filipina. Setelah melakukan aksi gocekan, Marcelino melakukan penyelesaian akhir. Bola sempat mengenai tangan Kameraat dan kemudian membentur tiang gawang Filipina. Pada menit ke-42, aksi provokasi Amani Aguinaldo disambut sikutan Muhammad Ferrari. Wasit Koji Takasaki mengeluarkan kartu merah. Ada komunikasi antara wasit utama dan wasit VAR, namun tak ada penganuliran gol. Pada masa injury time, pergerakan timnas Indonesia bisa menghasilkan kans berbahaya. Finishing Arkan Fikri membuat bola melambung. Sementara pada menit kelima, injury time giliran Bjorn Christensen yang menanduk bola. Cahya Supriyadi kembali melakukan penyelamatan brilian. Meski Indonesia mendominasi penguasaan bola, mereka tidak dapat mencetak gol. Sementara Filipina tampak lebih berhati-hati dan fokus untuk bertahan. Pada babak kedua, Indonesia dan Filipina kembali saling tukar serangan. Unggul jumlah pemain membuat Filipina mencoba mengaktifkan mode serang. Menghadapi Filipina yang mencoba menguasai bola, timnas Indonesia bermain dengan serangan balik. Skuad Merah Putih memiliki sederet peluang melalui Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan Ashmat Maulana pada menit ke-53 hingga 55. Sepakan Marcelino melebar, sedangkan upaya Hoki dan Ashmat diblok Kamraat. Wasit Koji Takasaki menunjuk titik putih pada menit ke-59 karena menilai Donitri Pamungkas handsball. Sempat mengecek VAR, keputusan tidak berubah. Bjorn Christensen mengeksekusi tendangan penalti dan mengubah skor. Serangan balik Filipina pada menit ke-74 lewat Uriel Dalapo masih bisa diblok Cahya Supriyadi. Filipina yang unggul pemain dan gol berupaya menguasai bola dengan baik sambil menyerang perlahan. Selain itu, pemain tim tamu juga beberapa kali terjatuh dalam duel perebutan bola, seperti yang dilakukan Aguinaldo dan Tabinas. Jarve Gayoso punya kans mencetak gol kedua untuk Filipina, namun Donitri bisa menyapu bola dengan sliding tackle sekaligus mengamankan gawang lowong yang ditinggalkan Cahya lantaran berupaya menutup ruang lawan. Sebuah peluang, Ronaldo Kuate pada menit akhir tidak juga bisa membobol gawang Filipina. Hingga laga bubar, tidak ada gol lagi yang tercipta. Timnas Indonesia kalah dari Filipina dan gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2024. Hasil itu diraih usai kalah dari Filipina. Dalam laga terakhir grup B Piala AFF 2024, Indonesia melawan Filipina di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024. Tim Garuda kalah 0-1 dari The Ascals. Hasil itu membuat Indonesia cuma mengumpulkan 4 poin dari 4 laga di grup B dengan rincian sekali-kali menang, sekali imbang, dan 2 kali kalah.
anak asuh Shin Tae-yong berada di posisi ketiga di bawah Vietnam, 10, dan Filipina, 6. Di saat bersamaan, Vietnam pesta gol melawan Myanmar. The Golden Star Warriors menang 5-0 dan memantapkan posisinya sebagai juara grup B. Timnas Indonesia akhirnya cuma bisa mengungguli Myanmar yang sama-sama mengemas 4 poin namun unggul head-to-head, menang 1-0 di pertemuan grup B. Sementara Laos menjadi juru kunci dengan 2 poin. Di babak 4 besar, Filipina akan berhadapan dengan Thailand. Gajah Perang menjadi juara grup A dengan raihan sempurna dari 4 laga. Semifinal lainnya mempertemukan Singapura, runner-up grup A, melawan Vietnam, juara grup B. Semifinal Piala AFF 2024 akan dimainkan dengan sistem home dan away pada 26 sampai 27 dan 29 sampai 30 Desember mendatang. Pertandingan melawan Filipina sejatinya menjadi laga hidup mati Timnas Indonesia di kompetisi Asia Tenggara tersebut. Sebenarnya, Timnas Indonesia hanya butuh hasil imbang melawan Filipina untuk bisa lolos ke semifinal bersama Vietnam. Namun, 1 gol Filipina yang tercipta dari tendangan penalti membuat Timnas Indonesia tersingkir dari AFF 2024. Banyak pihak tak menyangka Timnas Indonesia akan kalah melawan Filipina karena skuad Shin Tae-yong punya keunggulan bermain di kandang sendiri. Sementara itu, juga ada yang memaklumi kekalahan Timnas Indonesia karena memang sejak awal AFF 2024 skuad Shin Tae-yong tak diperkuat oleh pemain utamanya. Hasil yang diraih Timnas Indonesia sejauh ini dianggap sebagai sebuah pencapaian yang sudah cukup baik bagi skuad Shin Tae-yong yang banyak diisi pemain muda dan belum punya pengalaman bersama timnas senior. Meskipun Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal AFF 2024, media Vietnam menyebut bahwa skuad Shin Tae-yong masih punya masa depan yang cerah.